Puji syukur, mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana pada pagi hari ini, setelah tadi malam di Semarang Barat khususnya ini hujan berterusan cukup deras. Begitu rampung subuh agak gerah, cuacanya agak panas. Mungkin mau hujan lagi. Ada hal-hal yang layak kita perhatikan tatkala cuaca sudah mulai berubah. Kelihatannya musim hujan sudah menjelang. Cuaca ekstrim kadang-kadang masuk dan berlalu di sekitar kita. Disitulah perhatian berkaitan dengan selalu peduli pada hidup sehat menjadi ingatan kita, karena memang ada petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan ini. Kajian kita pada hari ini kita akan mengangkat topik berkaitan dengan selalu peduli pada hidup sehat walafiat. Para pendengar yang terhormat dan penyimak siaran radio ini, hidup sehat itu hidup yang sebetulnya tidak boleh asing dari kebiasaan kita. Karena hidup sehat itu nikmat dari Allah. Nikmat bagi orang Islam, nikmat yang ketiga yang tidak boleh lalai kita. Nikmat pertama adalah beriman kepada Allah. Orang yang dianugerahi iman kemudian dianugerahi hidayah oleh Allah dengan iman itu. Lalu berislam kita, jadi pilihan kita karena sudah di situ kita sesuai. Yang ketiga yang tidak boleh lupa adalah nikmat sehat. Bahkan nikmat sehat itu sering kita lalai. Maghbun, kata Rasulullah dalam hadis yang lain, sering kita lalai, abai. Sehat dan yang kedua waktu kosong. Waktu kosong, waktu yang enak-enak, terlalu nikmat, kadang lupa itu. Nah, hidup dalam keadaan senantiasa sehat, ada beberapa aspek yang memang layak kita perhatikan dalam badan ini. Mengapa kesehatan perlu diperhatikan dan selalu kita peduli kepadanya? Pertama, ada anggota-anggota badan yang secara fitrah itu perlu dirawat. Dan ini kalau tidak dirawat, bisa berabe itu. Mestinya hidup sehat, terganggu hidup kita karena lupa yang harus dirawat. Pada hadis yang saya kutip tadi di awal pembicaraan ini, ada 5 hal dalam hidup ini yang tidak boleh abai kita dan harus dirawat dengan baik. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah di Sahih Bukhari disebutkan di sana bahwa Nabi bersabda, fitrah itu ada 5. Jadi fitrah sesuatu yang merupakan sunnatullah yang harus kita jaga, harus kita rawat, itu setidaknya yang nyata-nyata harus dihadapi itu ada 5. Apa saja sampai dengan yang 5 itu? Pertama, khitan. Khitan itu penting. Dan di dalam Islam, khitan itu menjadi bagian dari perhatian agama. Untung syariat di masa Nabi Muhammad SAW itu syariat yang sudah bagus, sudah sempurna, sehingga khitan itu menjadi bagian yang sering diperhatikan, tapi kadang-kadang kita sampai lalai, keliwat. Di masa dahulu, Nabiullah Ibrahim
dapat syariat khitan itu sudah, beliau ketika itu sudah berumur lanjut. Konon beliau itu berumur 80 baru ada kewajiban khitan. Tidak dijelaskan bagaimana khitan ketika itu. Tapi pada masa umat Rasulullah Muhammad SAW, beliau lahir itu sudah terkhitan. Berarti secara fisikal Rasulullah itu tidak dikhitan, dan ini menunjukkan khitan itu ya sekaligus wajib bagi umatnya. Dan khitan itu wajib bagi kaum laki-laki tentunya, karena syariat berkaitan itu, khitan itu seperti itulah diwajibkan. Dan yang dikhitan itu ada anggota-anggota khusus yang dikhitan di situ. Ini perhatian yang pertama adalah khitan. Yang kedua, wal istihdad. Wal istihdad itu memotong rambut di bawah perut ini. Nah, kalau anak kecil belum keluar rambutnya, begitu sudah mulai masuk balik, rambut ini sudah mulai keluar. Rambut itu bukan sesuatu yang ngotori, tidak. Rambut itu memang bermanfaat ternyata dalam kesehatan, tapi harus dipotong pada dekade tertentu. Paling lambat motongnya sebulan, begitu, ya, atau sekitar itu. Ini jangan tidak peduli dengan rambut yang tumbuh itu, karena dengan begitu, dengan dirawat, sehat kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, selain memotong rambut di bawah perut, jadi ya itu di kemaluan, ya di seberang kemaluan kita itu ada laki adalah yang ketiga, waqassus syarib, jadi merapikan kumis. Ya, kumis kita dirapikan, jenggot itu dipotong dengan ukuran tertentu, ya dirapikan. Wa taklimul adfar. Nah, selanjutnya memotong kuku. Kuku yang ada di kanan itu harus diperhatikan itu. Bagaimana motongnya, hari apa motongnya, sampai begitu di salam syariat diajar yang baik bagi kita. Dengan perhatikan pertumbuhan kuku, jangan dipelihara, ada kuku yang sampai 1 meter dipelihara, mengganggu itu. Dan ingat bahwa tulang itu makanan jin, ya, sampai kukunya kadang-kadang 5 senti dia, jangan itu, dipotong kuku itu, dipotong, dirapikan. Sampai kuku itu tumbuh yang tidak semestinya, berlebihan. Al-Ghazali mensitir itu, banyak gangguan kita muncul dari kuku yang berlebih itu. Sehingga kuku itu harus dipotong dengan baik. Bahkan dalam beberapa kitab itu disebutkan gimana teknik memotong kuku, nanti kita jelaskan. Kemudian memotong kuku, ya. Kemudian yang terakhir adalah watang full abad. Jadi meniadakan bulu ketiak. Di ketiak kita ini kotor kadang-kadang kan. Nah, bulu yang ada itu dalam beberapa yang lain disuruh cabut. Ya, teknik mungkin dipotong saja, dipotong sehingga bersih, ya, jangan sampai melukai. Nah, yang lima hal ini disebut dalam agama itu sebagai fitrah, sebagai kewajiban
bagi kita untuk memperlakukannya dengan baik. Karena apa? Ini menjadikan hidup kita sehat. Dengan abai terhadap bagian-bagian ini menjadikan hidup itu mudah terganggu. Dan suatu ketika tiba-tiba sudah ada dampak negatif karena kita tidak memperhatikan kelima hal ini. Nah, pada kesempatan awal ini kita memperhatikan hal-hal terkait dengan yang fitrah dulu. Lantas yang pada kesempatan yang akan datang kita melihat juga ternyata ada aspek-aspek kesehatan, perlunya hidup sehat dilakukan. Kalau ini yang rutin kita perhatikan, kalau yang selanjutnya itu ada beberapa hal memang dalam hidup ini, badan ini harus dirawat sehat. Terutama berkaitan dengan makanan, dengan minuman. Pada yang bagian pertama ini kita arahkan kepada yang fitrah dulu. Para pendengar yang terhormat, dalam hal yang lima hal ini memang dapat perhatian yang khusus dalam agama. Yang pertama yang namanya khitan. Khitan ini ya kalau umat Rasulullah tidak ada ketentuan yang pasti harus kapan dimulainya. Tapi yang jelas begitu anak baligh itu harus sudah mulai harus steril yang alat kemaluannya ini, terutama bagi laki-laki. Nah, kemaluan bagi laki-laki ini ya kalau tidak dipotong itu pada kelopak dari ujung kemaluan itu di situ melekat kotoran dan itu cenderung bau kalau tidak dipelihara. Jadi gampangnya kotor, najis. Sehingga pada waktu anak terutama sekitar 9 tahun, 10 tahun di mana dia sudah balik, sudah menerima perintah sholat untuk dilakukan, dan kalau tidak sholat dia sudah bisa diberi peringatan keras. Nah, disitulah dia itu layak di khitan. Dan khitan ini sebetulnya hanya memotong atau merapikan dengan memotong lapisan yang ada di depan kemaluan itu dipotong supaya kotoran tidak lagi bersemayam di ujung itu, tidak lagi menjadikan ujung itu najis. Jadi kelopak itu dipotong lalu dirapikan sedemikian rupa. Nah, disitulah najis tidak lagi mengganggu dia. Dan di dalam Islam khitan itu adalah wajib. Jadi begitu orang masuk Islam tentunya khitan itu merupakan bagian dari kewajiban dia. Nah, khitan ini jelas syariatnya bagi kaum laki-laki, dan ini ya harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai ada kesalahan dalam khitan. Ya, khitan yang dipotong adalah kelopak kelopak yang menutupi bagian depan dari kemaluan itu. Ya. Hal-hal yang seperti ini karena berkaitan dengan syariat, sedangkan motong itu ya kalau macam-macam di masa Islam masih berkembang dulu, ada kalanya ya orang-orang ya dari lingkungan masyarakat beragama yang motong, tapi akhir-akhir ini alhamdulillah banyak dokter yang sudah paham mengenai memotong khitan yang disebut khitan ini. Para pendengar yang terhormat, tentunya yang demikian ini tidak usah kita merasa malu dengan yang seperti ini, karena ini kewajiban syarat. Begitu orang masuk 17 tahun ke atas atau usia remaja, nanti kita baru tahu pentingnya kenapa kok harus dikhitan.
Saya tidak akan membahas ini karena persoalan ini menarik ya bagi kalangan tertentu, dan ada usia-usia yang menjadikan ini benar-benar menjadi daya tariknya. Saya tidak membahas ini, biar ini menjadi bagian dari ahlinya saja membahas mengenai itu, karena tidak pernah habis-habisnya dibahas ini. Jadi khitan ini bagian penting di dalam Islam. Dan ini merupakan alat ya yang tidak bisa ditinggalkan, karena ini alat sedekah kaum laki-laki kepada kaum wanita yang di dalam agama disebut buduk. Besok tatkala laki-laki berhubungan dengan wanita karena dia itu istrinya. Nah, ini konsep seperti itu dalam hubungan intim itu dikenal sebagai sedekah dalam agama. Kata Rasulullah, wa fi budni ahadikum shadaqah. Dalam buduk seorang laki-laki berhubungan dengan istrinya yang sah, ya sedekah itu. Ya, hemat saya ini layak diperhatikan baik-baik, karena ada masyarakat di Eropa sana, guru besar masuk ke dalam Islam. Setelah diperhatikan kenapa alasan masuk ke dalam Islam ada. Di Islam itu anget pergaulan begitu. Ternyata antara lain ini konsep buduk ini. Dia sudah khitan, habis khitan dia ya intim dengan keluarganya, dan hubungan intim seperti itu ternyata di dalam Islam diperhatikan itu. Sampai sahabat misalnya begitu, ketika itu ada yang bertanya, apa iya Rasulullah begitu saja gelunturkan hubungan kita dengan istri saja sedekah Rasulullah? Apa betul Rasulullah? Ya, Rasulullah kemudian balik bertanya, apakah istri yang sudah kau kawin itu lalu diambil oleh orang atau diperlakukan zina oleh orang, engkau senang, engkau bolehkah? Tidak Rasulullah. Lah disitulah maka kita dalam kaitan itu disebut oleh Rasulullah sebagai sedekah. Jadi itu antara lain manfaat besok itu dari khitan. Jadi khitan ini penting. Jangan sampai anak kita khitan sampai usia SMP agak besar, jangan kalau bisa. Khitan itu ya sekitar usia 10 tahun lah layak dilakukan. Itu ingat, itu cara hidup kita sehat. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, kita perhatikan di sini adalah memotong rambut ya di bawah perut ini. Di bawah perut ini tumbuh beberapa rambut yang cukup banyak kelihatannya, baik laki-laki ataupun wanita. Rambut itu rutin tumbuh. Tumbuhnya itu ya kesuburannya beda-beda. Cuman di situ harus dipotong, jangan terlalu panjang. Pemotongan itu yang layak ya sekitar dalam waktu 2 minggu, paling lambat 40 hari dipotong. Jangan sampai terlalu gondrong, tidak baik itu. Mengganggu ya kenyamanan. Dipotong saja yang wajar. Ya, tentunya kita yang motong. Baik laki-laki ataupun wanita dipotong gitu. Jangan sampai dipotong habis. Potong habis sampai luka. Tidak boleh sampai luka. Tidak boleh. Itu juga ada kaitannya dengan perawatan bagi kesehatan organ di sekitar itu. Kaum-kaum yang sudah berkeluarga tentunya tahu manfaatnya. Kenapa pemotongan tidak sampai habis. Usahakan pemotongan itu ya, dalam batas-batas wajar saja, tergantung kesukaan nanti suami istri dalam berhubungan dengan keluarganya secara intim, diatur. Biasanya ada batas-batas wajarnya pemotongan. Saya tidak banyak ahli di bidang itu, tapi orang-orang dari kesehatan umumnya mengetahui berapa kadar harus dipotong dari rambut yang ada di bawah pusar ini, atau rambut kemaluan di kanan kiri dari kemaluan itu. Itu diperhatikan dalam Islam.
Jangan dibiarkan saja, wah bertahun-tahun dibiarkan begitu, itu kotor. Dan kotor ini kan gampang terganggu dengan keluarnya najis, baik dari kubul ataupun dubur. Jadi najis ya kita pipis kan, buang air kecil kan najis. Nah itu kalau ya bulu ini sudah demikian panjang kan susah itu merawatnya dengan baik. Ya dubur juga kan begitu. Ya, jadi ngepasnya harus dirawat. Dan perawatan itu ya sekitar 2 minggu kah atau maksimal 40 hari dipotong dengan baik. Ya tergantung kepada bagaimana yang sehat dari yang kita tahu. Tapi itu harus peduli mengurusi itu. Ajaran agama memandang itu merupakan sunnatullah, dilakukan juga oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kumis itu harus kita rapikan. Waqassus syarib, jadi kumis dipotong rapi, jenggot itu ya dipotong bagus juga. Tergantung mana. Ya kalau yang di kumis ternyata tidak begitu banyak, jenggot juga tidak begitu banyak. Karena itu ya fitrah orang beda-beda. Ya tergantung kita mau merawatkah dengan diperpanjangkah atau dipotong. Ya, itu bukan kewajiban, tapi di sunnatullah, ya sunnatullah. Ya silakan saja dirawat yang kita mampu. Saya tidak akan membicarakan hukumnya, tapi ini bagaimana konteksnya dengan hidup sehat. Dirawat misalnya ada kumis, kalau kumis lebat, masa kumis lebat menutupi hidung, ini mesti dirapikan ini. Bagi yang suka kumisnya nggak panjang, ya dirapikan saja. Bagi yang tidak suka kumis, ya dipotong saja. Jangan sampai mengganggu wajah kita, karena wajah ini juga sesuatu yang layak dirawat. Wajah bagus, wajah tampan, nah biasanya di setel dengan kumis yang bagus, ya biasanya tambah kelihatan charm ya kita itu. Jenggotnya, nah kalau pantas, kalau memang agak lebat, nah, dia dipelihara dengan baik. Tentunya bagi yang rambutnya di jenggotnya hanya 15, hanya berapa begitu, ya diaturlah. Kalau mau dipotong ya sepotong saja, tidak apa-apa, dirapikan. Ini harus peduli kita terhadap persoalan ini. Dan apa yang ada di antara di bawah bau kita namanya ketiak. Ketiak ini kalau tidak diperhatikan, itu biasanya menimbulkan bau tidak enak. Oleh karena itu, apa yang muncul di sini, karena ini pori-pori juga harus keluar baik. Nah, ini dipotong ya, dipotong sedemikian rupa. Ya kalau perlu ditiadakan pakai alat kan, bisa itu sekarang. Nah, itu supaya apa? Supaya pori-pori tetap terjaga baik. Para pendengar yang terhormat, Islam memperhatikan hal yang seperti itu. Kita menjelaskan sedikit misalnya mengenai memotong kuku. Memotong kuku adalah bagian dari kebiasaan yang layak dan diajarkan. Di kitab Fathul Qorib misalnya, di situ diajarkan memotong kuku. Bagus dilakukan di hari-hari Jumat, nah ya tidak setiap hari. Bagus, ya, pilih saja. Tradisi bagus, karena ini bagian yang bagus. Di hari Jumat memotongnya, boleh hari Kamis atau hari Senin. Ya, tentunya bisa kita pilih, misalnya dipotong dari mana kita motongnya ini. Kan jari 10. Nah, bisa diambil dari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, baru jari yang kita yang besar ini. Begitu pula yang kiri, dari telunjuk, ya jari tengah, ya
jadi manis, baru kemudian ini kelingking ini baru kemudian jadi besar ini. Nah, kaki dimulai dari yang kecil. Nah, kecil kanan, ya, jadi kelingking ya. Ya kaki itu ya kelingking kanan kecil, manis, tengah, dan seterusnya begitu. Yang kiri juga sama. Itu memotongnya dibiasakan diambil di hari-hari yang bagus saja, yaitu hari-hari Jumat. Ya, kita kan ada waktu mandi di hari Jumat, atau kita ngambil waktunya di hari Senin seperti sekarang ini bagus juga, atau hari Kamis, ya begitu. Karena ini penting dalam siklus ini, lakukan misalnya seminggu sekali. Sunnah-sunnah itu sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena 5 hal ini merupakan hal penting, tentunya tidak bisa kita lewatkan begitu saja. Ini menjadikan hidup ini sehat. Kita harus peduli kepada ini. Pedulinya dimulai dengan khitan. Nah, kalau khitan sudah terkhitan kita, alhamdulillah. Ini sudah seumur hidup ya dilakukan. Mohon maaf, tidak ada khitan lebih dari sekali. Khitan cukup sekali. Ajaran khitan baik di masa lampau ataupun di masa akhir-akhir ini sama saja. Khitan cukup sekali. Ya. Nah, istihdad ini memotong rambut di bawah perut. Nah, ini rutin tentunya. Ya, rutin ini monggo kita biasanya melakukan gimana? 2 minggu sekali, ya, ataukah 30 hari sekali atau gimana? Dirutinkan kalau bisa. Ini akan mempermudah kita. Memotong kumis, ya monggo. Bagi yang kumisnya dipotong habis, dirapikan habis, begitu pula jenggotnya, tentunya bisa jadi hari-hari ini. Nah, karena dengan begitu menjadi hiasan terbaik dari wajah kita. Mau dipotong habis atau dipotong simetris, biasanya terkait dengan wajah masing-masing. Kuku juga harus dipotong. Pemotongan kuku yang bagus tentunya disesuaikan dengan yang terbaik. Ya, umumnya biar tidak menjadikan rumit, ya dipotong habis saja kuku ini. Rutin dipotong. Karena dengan rutin dipotong seperti itu, tidak ada gangguan yang muncul dari kuku ini. Dan kuku yang tidak dipotong bersih, ini akan menjadi gangguan bagi masuknya najis tatkala ini menjadi pembersih di tangan kiri. Ada kalanya tangan kirinya malah dipelihara kukunya. Aduh, mestinya dipotong saja itu kuku. Dan ini sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tangful abad, ya, ketiak jangan dibiarkan ketiak dalam keadaan tidak terkontrol baik. Ketiak yang senantiasa dirawat baik tidak akan menimbulkan bulu badan yang tidak semestinya. Tentunya layak diberi obat-obat tertentu ataupun diberi alat pewangi tertentu supaya ya di samping ya bulu-bulu di situ ditiadakan, tentunya yang terkait dengan bau ya layak di situ untuk dirawat sedemikian rupa sehingga badan ini tatkala hadir di ruang-ruang umum misalnya begitu dalam keadaan sudah fresh tentunya. Kita misalnya ketika hadir di salat Jumat kan disunahkan itu memberi harum-haruman, memakai harum-harum tertentu di mana kita bersama orang umum menjadikan enak bau itu. Tentunya yang kita konsumsi jangan sampai tentunya memakai yang ya di situ berbau alkohol. Karena alkohol itu tentunya ya banyak hal yang tidak disuka ya, yang dipantang dalam agama karena bisa berkonotasi dengan hal-hal najis tentunya. Para pendengar yang terhormat, itu
lima hal. Lima hal yang merupakan fitrah. Fitrah itu ya harus kita rawat, harus kita lakukan dengan disiplin tertentu. Nah, selain berupa khitan, maka 4 yang lain adalah bagian yang memerlukan secara rutin, secara istiqomah kita lakukan bagi munculnya kesehatan yang bagus dalam badan kita. Itu terkait dengan fisik luar kita. Ya, nanti pada uraian berikutnya insya Allah kita akan masuk ke dalam kajian khusus mengenai bagian-bagian dari badan kita termasuk anggota badan ini. Bagaimana menjaganya supaya sehat. Dan ingat, sehat itu kebutuhan dari hidup dan merupakan nikmat Allah yang ketiga yang menjadikan kita bisa disebut sebagai sehat wal afiat. Para pendengar yang terhormat, barangkali untuk pertama kali dari ceramah kaitannya dengan tetap hidup sehat walafiat ini cukup sekian lebih dahulu. Insya Allah pada uraian berikutnya kita akan mengangkat lebih jauh bagaimana petunjuk Rasulullah berkaitan dengan tradisi kehidupan yang sampai ditegur oleh Rasulullah. Saking terjadinya orang kurang peduli dengan hal seperti itu. Mari kesehatan ini senantiasa kita peduli untuk menjaganya, untuk merawatnya, bukan saja di musim wabah yang sudah 1,5 tahun ini bersama kita, tapi juga di masa-masa biasa di mana kita dalam keseluruhan hidup ini harus senantiasa sehat walafiat. Sekian, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.